Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Supriyo Yatmoko. Di sini saya akan membuat video proses overhaul pada mesin. Sebelum menjelaskan apa itu overhaul, kita ketahui dulu apa itu overhaul. Overhaul berasal dari bahasa Inggris yang artinya perbaikan. Overhaul mesin adalah proses pembongkaran mesin dan melakukan pemeriksaan dan perbaikan kepada komponen mesin jika terdapat kerusakan pada komponen mesin. Overhaul dilakukan jika mesin sudah mengalami penurunan performa, seperti itu mesin terasa berat atau sulit untuk akselerasi, atau pada mesin sudah terlihat atau tanda-tanda kerusakan, atau memang mesin sudah mengalami kerusakan, seperti itu. Nah, jika kita melakukan overhaul, maka jangka waktu pemakaian mesin mobil akan lebih panjang, atau kata lain, umur mesin akan menjadi lebih panjang. Baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara umum proses overhaul pada mesin mobil Daihatsu Grand Max 1,5 tahun 2017. Nah, untuk mesin dari mobil ini terletak di bawah bangku penumpang. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan mesin dari mobil Daihatsu Grand Max pickup ini. Nah, untuk melakukan overhaul atau pembongkaran mesin atau penurunan mesin pada mesin mobil ini, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuang air pada radiator. Jadi saluran air pada sistem pendingin mobil ini kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, setelah air radiator kita kosongkan, proses selanjutnya itu melepas kabel pada aki. Nah, setelah itu untuk seluruh sistem pengapian, sistem kelistrikan pada mobil kita lepas. Kita lepas seluruh kabel-kabel yang terhubung pada mesin ini. Seperti yang terlihat, ada soket-soket pada injektor, soket-soket pada kuil, dan soket-soket pada komponen-komponen lainnya. Nah, setelah semua kabel-kabel di sini kita buka, lalu kita akan melepas housing atau selang sistem pendingin. Kita lepas seluruh selang sistem pendingin di sini. Nah, setelah itu kita lakukan pembukaan dari intake dan exhaust. Setelah intake dan exhaust terbuka, selanjutnya kita buka semua kabel-kabel, entah itu tali gas atau tali kopling atau tali-tali lainnya atau kabel-kabel sensor pada mobil yang terhubung pada mobil. Setelah itu kita lepas baut-baut pada transmisi. Nah, jadi ketika kita akan menurunkan mesin ini, kita harus melepas hubungan antara mesin dan transmisi. Seperti itu. Nah, setelah semua terbuka, mesin tidak ada komponen lain yang terhubung pada mesin, kita buka baut pada dudukan mesin sehingga nanti kita bisa menurunkan mesin. Jika dilihat pada mobil ini, dudukan mesin terletak di bawah, dan di bawah itu ada komponen seperti besi penghambat di bawah untuk melindungi mesin. Nah, jadi besi yang melintang di bawah mesin ini akan kita buka terlebih dahulu supaya nanti mesin kita turunkan. Nah, untuk menurunkan mesin, setelah dipastikan tidak ada lagi komponen yang terhubung pada mesin bulat ini, kita akan melakukan pendongkrakan pada mobil. Dengan istilah, mobil harus ditinggikan terlebih dahulu supaya mesin bisa kita turunkan melalui bawah mobil. Nah, seperti itu. Nah, jika mesin sudah diturunkan, sudah dipisahkan, maka pada mesin akan kita lakukan pembongkaran. Untuk langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita membuka semua komponen bagian depan. Bagian depan itu ada puli, tali puli, ada
kompresor AC, ada dinamo cas, dan panel lainnya. Itu semuanya kita buka. Setelah itu kita buka semuanya, kita akan membuka cover mesin bagian luar. Nah, setelah ini kita buka, nanti di dalamnya akan terlihat rantai timing dan juga penyetel rantai timing. Nah, setelah rantai timing kita buka, nanti kita tidak akan lagi terhubung antara camshaft dan poros ankle atau crankshaft. Nah, setelah bagian depan kita buka juga komponen-komponen bagian luar, entah itu nanti ada saringan oli atau komponen lainnya. Nah, setelah itu kita baru membuka komponen bagian atas, atau di sini ada head cylinder. Pada head cylinder terdapat cover head cylinder. Nah, ketika cover head cylinder kita buka, maka di dalamnya nanti akan terlihat di dalamnya ada camshaft, katup dan pegas katup, dan juga terdapat rocker arm. Untuk komponen yang disebutkan tadi itu kita buka. Setelah kita buka, kita akan melakukan pembersihan dengan cara mencuci dengan bensin atau solar. Nah, setelah bersih, nanti komponen tersebut kita letakkan di tempat yang bersih juga. Nah, setelah komponen bagian depan, samping dan atas mesin terbuka, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada komponen yang terdapat di dalam inti mesin atau di dalam mesin. Itu langkah selanjutnya, kita akan membuka bak oli yang di bagian bawah. Bak oli. Setelah bak oli kita buka, nanti di dalamnya akan terlihat ada saringan oli, pompa oli, dan komponen lainnya. Untuk komponen yang di dalam itu juga akan kita buka. Kita buka supaya kita bisa lebih mudah membuka baut-baut pada camshaft yang melekatkan camshaft dan juga batang piston terlihat di dalamnya. Nah, setelah komponen itu kita buka seluruh baut camshaft, kita keluarkan crankshaft, dan kita keluarkan piston. Lalu seluruh komponen tadi kita cuci, kita bersihkan dengan menggunakan bensin. Begitu. Nanti seluruh komponen itu kita letakkan di tempat yang bersih, kita letakkan dengan rapi. Gitu. Jadi setelah proses itu dilakukan, maka seluruh komponen pada mesin ini sudah terbuka. Lalu seluruh komponen tadi juga sudah kita bersihkan. Gitu. Untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada komponen-komponen yang sudah kita buka dan kita bersihkan tadi. Seperti contoh di situ ada piston, katup, head cylinder, block cylinder, camshaft, crankshaft, itu akan kita lakukan pengukuran. Semisal pada piston itu akan kita ukur diameter piston. Jika spesifikasi pada mesin mobil, diameter piston itu adalah 80 mm. Jika hasil pengukuran kita sudah lebih dari 80 mm atau sudah melampaui spesifikasi dari mesin tersebut, maka piston dari mesin ini harus kita ganti atau kita tukar. Dengan kata lain, kita harus memposisikan piston kepada ukuran standar lagi. Nah, itu dengan melakukan perlakuan mengganti piston atau mengganti blok silinder supaya standar lagi. Seperti hal lain juga pengukuran pada kedataran head cylinder dan juga kedataran dari blok silinder. Itu dipastikan harus datar untuk menghindari kebocoran dari sistem pelumas dan sistem pendingin dari mesin. Nah, jika hasil pengukurannya itu tidak datar, maka harus kita lakukan pendatarannya kembali dengan cara membubut atau kita amplas hingga harus datar kembali seperti itu. Dan juga kita akan melakukan pengukuran kebengkokan atau kebalingan dari camshaft dan camshaft. Nah, itu. Nah, jadi seluruh komponen yang kita buka tadi memang harus diukur dan kita periksa. Lalu jika hasil pengukuran kita sudah melebihi dari batas spesifikasi dari mesin ini, komponen itu harus diganti atau ditukar. Seperti itu. Jika komponennya masih di dalam spesifikasi, maka kita bersihkan saja, masih bisa kita pakai. Seperti itu. Nah, jika sudah dipastikan seluruh komponen itu sudah bersih dan sudah diperbaiki atau sudah diganti bagi komponen yang sudah rusak, maka kita akan melakukan pemasangan atau perakitan mesin kembali. Seperti itu. Untuk proses pemasangan perakitan mesin itu sama dengan proses pembongkaran tadi, dengan caranya membalikkan proses prosedur tersebut. Untuk langkah pertama, kita akan memasukkan piston. Piston kita akan pasangkan ring, lalu akan kita masukkan ke blok silinder bersama dengan batang piston. Setelah piston kita pasang, proses selanjutnya itu kita memasang crankshaft
atau poros engkol. Setelah itu terpasang dengan baik, kita akan memasang bagian bawahnya itu ada saringan oli, pompa oli, dan panel lainnya. Setelah itu terpasang, baru kita bisa akan memasang kartel atau bauli. Komponen pada mesin sudah terpasang. Lalu kita bisa memasang komponen bagian atas, itu komponen pada head cylinder. Banyak juga komponen pada silinder seperti katup, pegas katup, camshaft, dan rocker arm. Komponen itu akan kita pasang pada head cylinder, lalu head cylinder akan kita pasangkan pada blok. Setelah seluruh komponen pada mesin kita pasangkan, kita harus memasangkan timing belt atau rantai timing pada mesin untuk memposisikan camshaft dan crankshaft dalam posisi top. Setelah kita pasangkan, maka kita akan memasang tensioner atau pengatur penegang dari rantai timing tersebut. Setelah itu terpasang, kita pasang lagi tutup atau cover dari timing belt atau rantai timing tersebut. Jika proses itu sudah selesai, maka seluruh komponen di dalam mesin sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasangkan komponen-komponen yang bagian samping-samping dan depan pada mesin tersebut. Entah itu pemasangan saringan oli, pemasangan dinamo cas, kompresor AC, atau kompresor power steering. Kita pasangkan semuanya. Setelah itu kita pasangkan puli. Setelah seluruh komponen terpasang, lalu kita bisa akan memasukkan mesin tadi ke dalam rangka mesin lagi. Kita hubungkan lagi dengan transmisi. Seperti itu. Setelah terpasang, maka kita akan memasangkan seluruh komponen yang kita buka tadi. Kita pasangkan lagi intake, kita pasangkan lagi exhaust, lalu kita pasangkan selang-selang sistem pendingin. Kita pasangkan semuanya. Setelah itu kita pasangkan juga semua konektor-konektor ini, sistem pengapian dan sistem kelistrikan pada mobil. Kita pasangkan coil, kita pasangkan soket injektor, kita pasangkan juga sistem bahan bakarnya juga. Setelah seluruh komponen pasti terpasang, kita harus melakukan pengetesan terakhir, yaitu pengetesan kebocoran sistem pendingin dan juga sistem pelumas pada mesin. Untuk yang pertama, sistem pendingin pada mesin yang harus kita lakukan itu mengetes kebocoran sistem pendingin atau pada radiator. Perlakuannya atau hal yang bisa kita lakukan untuk mengetes itu, kita memasangkan radiator tester kepada tutup radiator. Nah, pelakuannya itu kita akan memberikan tekanan pada sistem pendingin. Nah, jika sistem pendingin mengalami kebocoran, akan ditandai dengan adanya air atau sistem pendingin itu yang merembes. Nah, jika sudah dipastikan sistem pendingin oke, tidak ada kebocoran, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan memasukkan oli pada mesin. Nah, setelah oli dimasukkan, kita bisa menghidupkan mesin. Setelah mesin hidup, kita akan memantau, akan mengecek terus apakah ada oli yang merembes pada komponen-komponen yang kita pasang tadi, dan juga selalu mengecek apakah ada rembesan air. Jadi rembesan air dan oli itu harus selalu kita cek. Setelah itu semua sudah ready, jika memang tidak ada kebocoran pada sistem pendingin dan juga sistem pelumas, maka mesin mobil sudah ready atau oke untuk siap digunakan kembali. Seperti itu. Kurang lebih seperti itulah penjelasan umum bagi saya tentang overhaul pada mesin mobil Daihatsu Grand Max ini. Kurang lebih saya meminta maaf jika terdapat kekurangan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.